Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 dengan gue Reza bagi sekalian. Di video kali ini gue akan membawakan Villain Wrestling Update untuk edisi 3 September 2021 yang tentunya akan memberikan kalian update-update terbaru mengenai dunia pro wrestling. Dan untuk di video kali ini gue sudah memiliki beberapa headline yang menarik untuk kalian ikuti. Dimana headline yang pertama ini datang dari Vince McMahon yang mengambil alih kendali dari show NXT. Lalu yang kedua, gua sudah ada pengumuman mengenai pertandingan pertama Braun Strowman di luar WWE. Dan yang terakhir ini gua sudah memiliki hasil daripada show AEW Dynamite episode ke-100. So, tanpa panjang lebar lagi, kita masuk saja ke berita yang pertama ini, yang dimana gua akan mulai dengan hasil rating untuk show NXT di minggu ini, yang dimana untuk NXT di minggu ini atau di tanggal 31 Agustus yang lalu, mereka ini pun berhasil mendapatkan jumlah penonton sebanyak secara rata-rata itu 717.000 penonton atau meningkat sebanyak 4,7% dibandingkan episode minggu lalu. Yang dimana dengan peningkatan ini pun NXT pun berhasil meningkatkan jumlah penontonnya selama 2 minggu terakhir, dan angka di minggu ini pun menjadi angka tertinggi kedua bagi NXT sejak di tanggal 4 Mei yang lalu. Dan untuk rating daripada show NXT kali ini pun mereka berhasil mendapatkan rating sebesar 0,17 untuk demografis 18 hingga 49 tahun, dan angka tersebut pun meningkatkan rating daripada NXT sebesar 6,3% dibandingkan episode minggu sebelumnya. Dan apabila kita melihat performa NXT dari tahun ke tahun gitu ya, performa NXT ini dalam jumlah total penonton ini pun harus menurun sebanyak 15,6%, dan dalam segi rating NXT ini pun harus menurun sebanyak 34,6% untuk demografis 18 hingga 49 tahun gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi dengan berita selanjutnya, ini masih berhubungan dengan NXT, atau lebih tepatnya lagi gua ada berita mengenai Vince McMahon bersama Bruce Pritchard ini pun mengambil alih produksi dari NXT sebagaimana apa yang disampaikan oleh Bryan Alvarez dalam Wrestling Observer Live, yang mengatakan bahwa NXT ini pun akan diproduksi oleh McMahon dan juga Bruce Pritchard ya, sebagaimana NXT ini pun minggu depan ini pun kembali menjadi live show. Dan sebagai tambahannya, Dave Meltzer pun juga melaporkan bahwa McMahon dan juga Bruce Pritchard ini pun akan menjadi seseorang yang memutuskan keputusan yang cukup besar bagi NXT di masa yang akan datang, dan mereka ini pun akan mengendalikan juga dalam segi marketing, promotion, dan juga arah daripada brand itu sendiri. Sehingga apabila untuk mengatur match card atau booking daripada NXT pun mereka tidak akan terlibat hingga detail-detail terkecilnya, namun mereka pastinya akan terlibat dalam menentukan siapa yang akan menjadi the top guy of NXT di masa yang akan datang, begitu guys ya. Dan sebagaimana yang kita ketahui ya, bahwa memang selama beberapa minggu terakhir ini kita pun mendapatkan kabar bahwa NXT ini pun akan mengalami perubahan secara besar-besaran, atau mereka ini pun akan mendapatkan rebranding secara besar-besaran. Dimulai mereka pun sudah, WWE ini pun sudah memperkenalkan logo terbaru bagi NXT ya, yang mereka perkenalkan di show daripada SmackDown di minggu lalu. Lalu selain itu juga presiden daripada WWE yaitu Nick Khan pun menyebutkan bahwa NXT ini pun mendapatkan stage yang baru, yang dimana dalam perubahan besar-besaran ini pun dipimpin oleh Triple H ya, atau Paul Levesque gitu guys ya. Namun dalam perubahannya kali ini kita pun sudah melihat bahwa kini Triple H dan juga Shawn Michaels ini pun tidak memegang kendali secara penuh terhadap brand NXT seperti sebelumnya, karena sekarang dan selanjutnya Vince McMahon dan juga Bruce Pritchard pun ikut terlibat dalam produksi untuk brand NXT ini. Dan kita lihat saja ya,
apakah nanti Shawn NXT ini pun akan mengalami perbaikan atau mengalami perburukan gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi dengan berita yang selanjutnya. Ini ada pengumuman mengenai Braun Strowman yang dimana dia baru saja mengumumkan untuk pertandingan pertama dia pasca dia dipecat oleh WWE, dimana Braun Strowman yang kini dia menggunakan nama aslinya yaitu Adam Scherr, dia mengumumkan bahwa pertandingan pertama dirinya di luar WWE ini pun akan berada di salah satu web series yang miliknya EC3 yaitu Freedom Narrative ya, dimana Adam Scherr ini pun mengambil bagian dari second installment daripada web series yang miliknya EC3 yang bertajuk Freedom Narrative 2, yang dimana web series ini sendiri pun akan premier itu di tanggal 1 Oktober mendatang yang akan ditayangkan di media platform Vimeo. Dan sebelum tayangnya daripada Freedom Narrative 2 ini, EC3 pun sudah membuat web series sebelumnya yang berjudul The Freedom Narrative yang berisikan EC3 menghadapi Matt Cardona sebagai salah satu pertunjukan utamanya, dan selain itu pun juga ada nama-nama lain yang terlibat dari web series EC3 seperti ada John Skyler, Moose, dan masih banyak yang lainnya begitu guys ya. Yang dimana untuk web series daripada Freedom Narrative itu sendiri itu adalah menunjukkan atau mempertunjukkan definisi sebenarnya apa yang dimaksud dengan kebebasan dalam berkreatif, ya, dimana dia ini pun memberikan pesan bahwa dalam industri pro wrestling itu kebebasan kreatif itu adalah hal yang terpenting gitu, dan itu yang sangat amat yang dibutuhkan oleh para performa dalam dunia pro wrestling ini gitu guys ya. Dan bagi kalian yang memang mencari gitu ya atau menunggu kelanjutan karir daripada Braun Strowman atau kini kita bisa sebut sebagai Adam Scherr pasca WWE, maka kalian bisa menyaksikan web series dari EC3 ya, yang berjudul The Freedom Narrative 2 ini gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi dengan berita dari AEW yang dimana gua akan memulai dengan mengupdate mengenai show mereka ya untuk di tanggal 22 September mendatang, atau show AEW yang bertepatan di kota New York nanti ya, yaitu AEW Dynamite Grand Slam yang akan dilaksanakan di Arthur Ashe Stadium yang bertempat di Queens, New York gitu. Ini pun ada syarat-syarat yang diperbarui ya untuk bagi mereka yang akan menghadiri show AEW Grand Slam mendatang, yang dimana para fans yang akan hadir ini pun harus menunjukkan bukti bahwa mereka ini pun sudah divaksinasi untuk COVID-19. Minimal mereka ini pun sudah mendapatkan dosis pertamanya, dan apabila show ini pun menggunakan kondisi di mana atap stadion ini ditutup, maka para penonton yang hadir ini pun diwajibkan menggunakan masker begitu ya. Yang dimana mandat ini pun sebenarnya sudah diperlakukan oleh pemerintah kota New York sebelumnya pada saat mereka menggelar event turnamen tenis US Open gitu ya. Dan kita pun berlanjut lagi dengan hasil show daripada AEW Dynamite untuk episode ke-100, yang dimana show ini pun dibuka dengan pertandingan tag team match antara Santana Ortiz menghadapi FTR Part 2. Ya, bisa dibilang ini pun menjadi rematch antara keduanya. Setelah keduanya ini pun sebelumnya pun sudah saling berhadapan di event daripada AEW Dynamite di 1 bulan yang lalu, yang dimana pertemuan mereka sebelumnya ini pun harus berakhir dengan di luar dugaan ya, karena kita pun bisa melihat di tengah pertandingan mereka sebelumnya, kita pun bisa melihat Cash Wheeler, salah satu anggota daripada FTR ini pun mengalami cedera yang cukup parah di salah satu lengannya, yang dimana dia itu mengalami luka robek ya di lengannya setelah dia mengalami insiden di tengah pertandingan tersebut ya. Dan ini pun menjadi pertandingan yang sangat amat menghibur dan sangat amat memukau
untuk membuka show daripada AEW Dynamite dalam episode ke-100 ya. Dan kita pun bisa melihat sebagaimana mereka ini ya, Santana Ortiz dan juga FTR ini pun saling ngotot ya untuk memenangkan pertandingan tersebut. Walaupun memang kita bisa melihat baik Santana Ortiz dan juga FTR sudah pernah mendeliver pertandingan yang lebih baik sebelumnya, namun pertandingan kali ini pun tidak kalah menarik ya untuk kita tonton. Dan ini pun membuktikan bahwa sekali lagi gua menyebutkan untuk kesekian kalinya ya, bahwa divisi tag team AEW kini bisa dibilang menjadi divisi tag team terbaik untuk di dunia pro wrestling saat ini. Dan kita pun bisa melihat bagaimana FTR dan juga Santana Ortiz ini pun mendapatkan kesempatan emasnya mereka masing-masing dalam memenangkan pertandingan tersebut, di mana Santana Ortiz ini pun bisa mendapatkan kesempatan emas pertama mereka untuk memenangkan pertandingan tersebut pada saat mereka ini pun berhasil melakukan double suplex ya kepada Dax Harwood. Namun Dax Harwood ini pun masih bisa mematahkan pin daripada Santana di hitungan yang kedua. Lalu kita pun bisa melihat kesempatan emas yang dimiliki FTR pada saat FTR ini pun bisa melakukan double tag team finishing move-nya ya kepada Ortiz, yaitu The Big Rig. Namun hal serupa pun terjadi kepada FTR, di mana pinnya ini pun harus dipatahkan dalam hitungan near fall. Dan namun pada akhirnya ya, Santana Ortiz ini pun berhasil membalas kekalahan mereka di pertemuan sebelumnya atas FTR. Setelah mereka ini, Santana dan juga Ortiz pun berhasil melakukan double tag team combination move kepada Cash Wheeler yang ditutup dengan double suplex yang menjadi ciri khas daripada Santana dan juga Ortiz, sehingga mereka ini pun berhasil memenangkan pertandingan ini. Dan ini pun bisa gua bilang bahwa ini adalah pembuka daripada show AEW Dynamite yang cukup memuaskan gitu guys ya. Dan kita pun belajar lagi, ini ada segmen promo yang dibawakan si Empang, yang tentunya segmen ini pun dimulai dengan si Empang yang memasuki arena dari State Farm Stadium ini yang diiringi dengan lagu Cult of Personality. Dan si Empang ini pun membuka promonya itu dengan dia mengatakan, semoga kalian yang hadir di arena ini pun tidak bosan dengan kehadiran saya ya. Dan karena saya pribadi gitu ya, saya tidak merasa bosan melakukan apa yang saya lakukan selama ini ya, beberapa minggu terakhir ini. Karena saya mendengar ada beberapa pihak yang sudah merasa bosan dengan kehadiran saya di AEW ini gitu ya. Mengapa saya tidak merasa bosan sama sekali? Karena saya mengetahui bahwa di hari Minggu nanti, di event All Out nanti itu mungkin saja bisa menjadi hari terakhir saya di AEW ya. Begitu katanya si Empang. Dan untuk menjelaskan hal tersebut pun si Empang pun mengatakan bahwa ya realistis sajalah ya para penonton sekalian, bahwa saya pribadi ini sudah tidak bertanding selama 7 tahun terakhir, yang saya tidak yakin bahwa saya ini bisa melewati malam di AEW All Out nanti gitu guys ya. Namun para penonton ini pun seakan tidak percaya dengan perkataan yang diberikan oleh si Empang kepada mereka, yang dengan mereka ini pun meneriakan bahwa you still got it gitu, you still got it. Dan mendengar reaksi dari para penonton ini, seakan si Empang ini pun mendapatkan semangat baru untuk dia gunakan di hari Minggu nanti gitu ya. Ya dimana si Empang pun berjanji bahwa dia akan memberikan seluruh kemampuannya untuk melakukan pertandingan debutnya di event All Out mendatang dalam menghadapi Darby Allin. Namun sebelum si Empang ini pun bisa menyelesaikan segmen promonya, kita pun bisa melihat ada Daniel Garcia dan juga 2.0 yang masuk ke area pertandingan dan menyergap si Empang ya. Dan tidak lama berselang kita pun bisa melihat ada
Sting dan juga Darby Allin yang memasuki area pertandingan guna menolong CM Punk dari kepungan 2.0 dan juga Daniel Garcia gitu ya. Dan dengan kehadiran Sting dan juga Darby Allin, kita pun bisa melihat CM Punk ini pun bisa mengambilkan keadaan hingga pada akhirnya gitu ya. Darby Allin, Sting dan juga CM Punk ini pun melakukan finishing move milik mereka masing-masing secara simultan, yang dimulai dengan Coffin Drop dari Darby Allin, lalu diikuti dengan Scorpion Death Drop miliknya Sting dan ditutup dengan GTS miliknya CM Punk. Dan setelah itu pun kita pun bisa melihat CM Punk dan juga Darby Allin pun saling bertatap-tatapan. Namun Sting ini pun mencoba untuk melerai mereka dan melakukan promo, yang dimana dalam promo tersebut Sting pun mengatakan bahwa ya sudah sejak lama bahwa saya gitu ya, Sting itu mengatakan bahwa dirinya itu pun ingin berada satu ring bersama seorang CM Punk. Namun takdir pun berkata lain, karena hingga saat ini kita pun tidak memiliki takdir untuk saling bertemu begitu ya. Namun kini saya pun mendapatkan kesempatan yang cukup spesial ya, karena di hari Minggu nanti saya bisa melihat Darby Allin akan menghadapi CM Punk gitu ya. Namun di hari Minggu nanti gitu ya, Sting pun mengatakan bahwa dalam pertandingan ini pun saya hanya akan mengantarkan Darby Allin ke arena pertandingan. Namun setelah pertandingan dimulai, saya akan pun kembali ke locker room. Seakan Sting ini pun ingin melihat pertandingan dengan pure match ya, tanpa adanya intervensi dari pihak luar manapun untuk pertandingan Darby Allin menghadapi CM Punk nanti gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi dengan segmen selanjutnya, yaitu ada sesi interview yang dibawakan Tony Schiavone, yang dimana dalam interview ini pun dia menginterview MJF ya, terkait dengan pertandingan MJF menghadapi ke Chris Jericho di hari Minggu nanti. Karena kita ketahui di pertandingan antara keduanya ini pun ada stipulasi khusus yang diperlakukan untuk di pertandingan tersebut, yang dimana apabila Chris Jericho kalah di pertandingan di hari Minggu nanti, maka Chris Jericho pun tidak boleh untuk bertanding kembali di dalam promotion All Elite Wrestling gitu guys ya. Dan dalam sesi interview ini pun kita pun bisa melihat ya, Tony Schiavone pun sempat mengutarakan ketidaksukaan dirinya terhadap seorang MJF, yang menggambarkan bahwa si MJF ini pun seseorang yang sombong dan juga seorang bajingan gitu ya. Dan MJF pun menjawabnya bahwa, "Oh, thank you Tony, so unprofessional," ya, kata si MJF ini. Namun yang kita lihat itu bukanlah sesi interview yang dibawakan oleh Tony Schiavone, namun melainkan sesi promo daripada MJF. Karena yang gue lihat gitu ya, Tony Schiavone selaku pewawancara ini pun seakan tidak diberikan kesempatan untuk berbicara sama sekali, karena kita bisa melihat sebesar 90% dari segmen tersebut hanyalah pembicaraan yang dibawakan oleh MJF, yang namun yang bisa gua bilang ini adalah another great promo yang dibawakan oleh MJF ya, yang dimana MJF ini pun menyamakan seorang atau mengibaratkan seorang Chris Jericho ini dengan Muhammad Ali, dimana sebagai seseorang yang butuh perhatian atau butuh ketenaran gitu ya. Dan apabila Muhammad Ali itu dia kembali lagi untuk memberikan ketenaran gitu ya, itu pun berlaku sebagaimana seorang Chris Jericho. Dan pada akhirnya gitu ya, MJF gitu ya pun mengatakan bahwa dia pun bertekad untuk mengakhiri karir salah satu legenda besar atau salah satu living legend di dunia pro wrestling, Chris Jericho, di hari Minggu nanti. Dan kita pun berlanjut lagi dengan segmen selanjutnya. Ini ada single match antara Orange Cassidy menghadapi Jack Evans ya, yang dimana
kita pun bisa melihat persis sebelum pertandingan itu dimulai ya, kita pun bisa melihat Matt Hardy yang menemani Jack Evans ini pun langsung menyerang Orange Cassidy, yang dimana pun hal tersebut membuat wasit yang memimpin pertandingan tersebut pun mengusir Matt Hardy dari arena pertandingan, yang membuat pertandingan ini pun menjadi pure one-on-one ya antara Orange Cassidy menghadapi Jack Evans ya. Ya, bisa dibilang ini pertandingan yang cukup baik ya, walaupun memang ini bukanlah pertandingan terbaik dari kedua petarung yang bertanding di pertandingan kali ini gitu. Namun kita pun bisa melihat adanya dinamika yang cukup menarik dalam pertandingan ini, walaupun pada akhirnya Jack Evans sebenarnya bisa mendominasi 2/3 akhir daripada pertandingan tersebut, walaupun pada akhirnya kemenangan ini pun bisa dimiliki oleh Orange Cassidy setelah Orange Cassidy ini pun berhasil melakukan roll up pin pada saat Jack Evans ini pun mencoba melakukan roundhouse kick kepada Orange Cassidy. Dan pasca kemenangan tersebut kita pun bisa melihat seluruh anggota daripada Hardy Family Office ya, yaitu ada The Private Party, Matt Hardy itu sendiri dan The Blade itu pun memasuki arena pertandingan dan menghajar Orange Cassidy secara bersamaan dan habis-habisan. Dan kita pun bisa melihat rekan dari Orange Cassidy yaitu Chuck Taylor dan juga Wheeler Yuta pun mencoba untuk menolong Orange Cassidy, namun usaha mereka ini pun masih bisa dicegah oleh Hardy Family Office, hingga pada akhirnya kita pun bisa melihat ada Jurassic Express ya, yaitu Luchasaurus, Jungle Boy dan juga Marco Stunt yang menolong Orange Cassidy bersama rekannya, yang membuat Hardy Family Office pun meninggalkan arena pertandingan. Dan kita pun berlanjut lagi dengan in-ring interview yang dibawakan oleh Jim Ross, yang dimana kali ini Jim Ross ini mewawancarai Chris Jericho. Dan yang menarik ini adalah sesi in-ring interview pertama bagi Jim Ross ya, sejak Jim Ross ini bergabung dengan AEW gitu guys ya. Dimana dalam sesi interviewnya ini Jim Ross pun tidak habis pikir mengapa seorang Chris Jericho ini berani mempertaruhkan karirnya guna bisa menghadapi seorang MJF ya, yang bisa dibilang he is the biggest jerk on professional wrestling today gitu. Dan Chris Jericho pun menjawabnya dengan cukup simpel, yang dimana dia tidak tahan melihat ada seseorang seperti MJF hadir di AEW. Dan Chris Jericho pun mengatakan bahwa dirinya pun perlu memberikan pelajaran kepada MJF ya, bahwa dia bukanlah the greatest guy in professional wrestling gitu katanya. Dan Chris Jericho pun memberikan peringatan kepada MJF dengan mengatakan, apabila kamu MJF ingin mengalahkan saya gitu ya, maka kamu harus memberikan semua yang kamu miliki di hari Minggu nanti, karena saya jamin apa yang kamu hadapi di hari Minggu nanti itu pun akan sangat amat berbeda dengan yang kamu pernah alami sebelum-sebelumnya begitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi, ada single match antara Powerhouse Hobbs yang ditemani oleh Hook itu menghadapi Brian Cage ya, yang dimana pada saat Powerhouse Hobbs ini pun memasuki arena pertandingan, kita pun bisa melihat Brian Cage yang langsung menyerang Hobbs ya. Sebelum pertandingan ini pun dimulai, seakan memang Brian Cage ini pun sudah dipenuhi dengan emosi ya dalam menghadapi para mantan rekannya di tim tes dahulu gitu guys ya. Yang bisa dibilang ya ini pertandingan yang cukup baik juga ya, yang dimana kita pun bisa melihat bagaimana kontes kekuatan ini pun terjadi ya antara Hobbs dan juga Brian Cage, karena kita ketahui sebenarnya gaya bertanding kedua pertarung ini pun cukup mirip, yang dimana mereka ini pun mengandalkan kekuatan tubuh mereka untuk menghadapi lawan-lawannya. Namun sebenarnya Brian Cage ini pun bisa mengendalikan ritme pertandingan tersebut begitu ya, dan membuat Hobbs ini pun cukup kewalahan menghadapi Brian Cage ya. Bahkan bisa dibilang Hobbs ini pun hampir saja kalah di pertandingan tersebut apabila Hook ini pun tidak melakukan intervensi yang membuat perhatian wasit itu teralihkan gitu ya. Dan
Di kala tersebut pun Hobbs ini pun berhasil lolos dari usaha Brian Cage untuk melakukan finishing move-nya yaitu powerbomb dan mendorongkan Brian Cage ke salah satu sisi daripada arena ring, yang dimana ternyata pada saat Brian Cage itu didorongkan ternyata sudah ada sesosok Ricky Stark ya, yang dimana dia pun memukulkan title FTW ke wajah daripada Brian Cage, yang membuat Hobbs ini pun berhasil mengeksekusi finishing move-nya kepada Brian Cage ini dengan cukup mudah dan mengantarkan Hobbs ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan kita pun berlanjut lagi dengan pengumuman yang dilakukan oleh Dr. Britt Baker di MD, yang dimana kita bisa melihat ya, ada Tony Schiavone yang menanyakan bahwa Dr. Britt Baker ini pun memiliki berita seorang free agent yang baru saja tanda tangani kontrak bersama AEW dalam jangka waktu panjang, dan Dr. Britt Baker pun menjawab bahwa ya, seorang free agent yang baru saja menandatangani kontrak dalam jangka waktu panjang di AEW itu adalah Britt Baker ya, Dr. Britt Baker di MD. Mengapa? Karena Tony Khan itu menyukai diri saya, karena saya adalah pemegang title dari AEW World Women Championship. Dan selain pengumuman kontrak baru dari Dr. Britt Baker, Dr. Britt Baker pun mengumumkan bahwa kedua rekannya yaitu Rebel dan juga Jamie Hayter pun akan ikut berpartisipasi dalam pertandingan Women Casino Battle Royale yang akan dilaksanakan di event All Out nanti gitu guys ya. Dan show pun berlanjut lagi, ada single match antara Tay Conti menghadapi Penelope Ford yang ditemani oleh The Bunny. Sebagaimana kita lihat ya, bahwa di episode Rampage Jumat lalu, pada saat pertandingan Tay Conti menghadapi The Bunny, kita pun bisa melihat ada Penelope Ford yang mengintervensi jalannya pertandingan tersebut, yang berujung kekalahan bagi Tay Conti di show Rampage minggu lalu, yang mengantarkan pertandingan untuk di episode AEW Dynamite kali ini gitu ya. Ya, bisa dibilang ini pertandingan yang cukup berimbang dan cukup apik ya, yang ditunjukkan oleh Tay Conti dan juga Penelope Ford ya. Namun kita pun bisa melihat ya, kesempatan emas itu pun jatuh kepada Penelope Ford terlebih dahulu ya dalam pertandingan ini, dimana ada satu momen yang dimana Penelope Ford ini pun berhasil melakukan kuncian andalannya yaitu Mutalok ya kepada Tay Conti ya. Namun ternyata kuncian dari Penelope Ford ini pun tidak bisa mengantarkan dirinya memenangkan pertandingan tersebut, karena Tay Conti ini pun berhasil reversal kuncian dari Penelope Ford menjadi calf crusher ya oleh Tay Conti gitu ya. Namun Penelope Ford ini pun masih bisa lolos dari kuncian yang diberikan oleh Tay Conti. Namun sejak saat itu kita pun bisa melihat Tay Conti ini pun seakan bisa mengembalikan keadaan dan mengendalikan jalannya pertandingan tersebut, sehingga Tay Conti ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut setelah dia berhasil mengeksekusi TKO kepada Penelope Ford ya untuk memenangkan pertandingan tersebut. Dan tentunya ya, setelah kemenangan tersebut pun kita bisa melihat Penelope Ford dan juga The Bunny ini pun menghajar Tay Conti. Namun hal tersebut pun tidak berlangsung lama, karena kita bisa melihat rekan Tay Conti yaitu NJ yang sudah absen sejak bulan Februari lalu ini pun melakukan comeback ya di AEW Dynamite kali ini gitu ya, yang membuat Penelope Ford dan juga The Bunny pun keluar dari arena pertandingan. Dan setelah pertandingan sesi itu pun berakhir, kita pun mendapatkan announcement bahwa NJ pun akan melakukan comeback-nya di AEW dengan berpartisipasi di Casino Battle Royale di hari Minggu nanti gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi ke main event daripada AEW Dynamite di episode ke-100 kali ini, yaitu adalah 8-man tag team match antara The Elite ya yang diwakili oleh The Young Bucks dan juga The Good Brothers menghadapi Lucha Brothers dan juga Jurassic Express ya. Sekali lagi ini adalah showcase yang sangat amat baik dipertunjukkan oleh divisi tag team AEW, yang bisa gua bilang ini pertandingan yang sangat amat menarik. Dan gua rasa ini pun sebenarnya harusnya
bisa ditempatkan di salah satu pay-per-view dari AEW di masa yang akan datang ya. Dan ada beberapa hal yang menarik yang terjadi di tengah pertandingan tersebut ya, terutama adanya chain wrestling yang dibawakan oleh The Young Bucks dan juga The Lucha Brothers. Itu adalah salah satu sequence move dari pro wrestling yang sangat amat memukau dan sangat amat sempurna untuk dieksekusi ya di tengah pertandingan tersebut gitu ya. Lalu kita pun bisa melihat adanya showcase power strength yang dipertunjukkan oleh Luchasaurus. Lalu juga ada penampilan yang sangat epic juga yang ditunjukkan oleh Jungle Boy di pertandingan tersebut. Dan kita pun bisa melihat ada penampilan yang cukup solid dipertunjukkan oleh Doc Gallows dan juga Carl Anderson, yang kita ketahui dengan pengalaman mereka yang segudang, mereka pun bisa menghadapi lawan-lawannya dalam situasi apapun. Dan yang menarik gitu ya, kita pun bisa melihat sebagaimana Lucha Bros dan juga Jurassic Express ini pun tidak menahan diri mereka sebagaimana mereka karakter face ya atau protagonis, yang dimana mereka mengikuti peraturan secara penuh, namun mereka ini pun melakukan trik-trik yang cukup baik ya untuk bisa memenangkan pertandingan tersebut dengan cukup maksimal gitu ya. Namun pada akhirnya pertandingan ini pun harus dimenangkan oleh tim The Elite ya. Setelah mereka yaitu The Young Bucks ini pun berhasil menyingkirkan Penta El Zero dan juga Jurassic Express dari arena pertandingan tersebut dengan bantuan The Good Brothers, yang membuka kesempatan The Young Bucks untuk mengeksekusi Maxwell Driver kepada Ray Phoenix, yang mengantarkan mereka ini pun memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Namun kemenangan The Elite atas Lucha Brothers dan juga Jurassic Express ini pun bukanlah akhir daripada show kali ini, karena kita pun bisa melihat ada sosok daripada AEW World Champion yaitu Kenny Omega yang memasuki arena pertandingan ya pasca pertandingan itu berakhir, yang dimana Kenny Omega pun menyebutkan bahwa penderitaan daripada Lucha Brothers ini pun jauh dari kata akhir gitu ya, dimana Kenny Omega ini nampak memberikan instruksi kepada The Young Bucks dan juga The Good Brothers untuk menghabisi Jurassic Express ya, sebelum kita pun melihat ada Christian Cage ya yang menjadi lawan Kenny Omega di hari Minggu nanti ini pun memasuki area pertandingan guna menolong para rekannya yang sedang dihajar oleh The Elite. Namun hal tersebut pun tidak berdampak apapun ya bagi The Elite gitu ya. Namun kita pun bisa melihat bagaimana Kenny Omega ini pun memberikan instruksi kepada Don Callis yang berada di area backstage untuk menurunkan steel cage yang akan digunakan untuk pertandingan The Young Bucks menghadapi Lucha Brothers di hari Minggu nanti gitu guys ya. Dan dalam steel cage ini sendiri pun kita bisa melihat bagaimana The Elite ini pun menghajar habis-habisan lawan-lawannya nanti di hari Minggu nanti ya, yang dimana The Young Bucks dan juga Kenny Omega ini pun memberikan BTE trigger kepada Christian Cage, lalu dimana kita pun bisa melihat Penta El Zero dan juga Ray Phoenix ini pun di borgol ya di tengah arena pertandingan, dan sembari mereka ini pun menerima rentetan super kick yang diberikan oleh The Young Bucks gitu guys ya. Dan hal tersebut pun menutup show dari episode kerasa ratus dari AEW Dynamite. Dan dari show tersebut pun kita pun sudah memiliki beberapa announcement, dan dimana announcement pertama yang akan gua berikan ini adalah untuk line up dari show AEW Rampage di hari Jumat nanti, yang dimana di hari Jumat nanti dipastikan bahwa si Empang ini pun akan kembali hadir untuk di Rampage. Selain itu pun ada single match antara Darby Allin menghadapi Daniel Garcia. Lalu ada single match lainnya antara Malakai Black yang akan menghadapi Lee Johnson. Dan ada handicap match di mana Chris Statlander akan menghadapi Rebel dan juga Jamie Hayter. Dan yang terakhir ini pun di mana ada penampilan dari TNT Champion Miro. Dan selain itu pun ya, gua juga memiliki update terbaru untuk event AEW All Out di hari Minggu nanti, di mana dalam update terbarunya ini AEW All Out ini pun membatalkan salah satu match card-nya, yaitu adalah match antara Pac menghadapi Andrade, yang sebagaimana apa yang kita lihat dari
pesan yang disampaikan oleh Tony Khan melalui akun Twitternya yang mengatakan bahwa pertandingan antara PAC dan juga Andre El Idolo di All Out mendatang ini pun harus dibatalkan karena ada travel issue ya. Jadi mana travel issue ini pun terjadi kepada PAC yang tidak bisa hadir ke venue daripada AEW All Out sesuai di tanggal yang direncanakan gitu guys. Dan dengan dibatalkan pertandingan PAC menghadapi Andrade, maka Casino Battle Royale yang awalnya dilaksanakan di event pre-show atau bias daripada AEW All Out ini pun digeser ke main card daripada AEW All Out itu sendiri, yang dimana selain nama daripada Jamie Hayter, lalu Rebel dan juga NJ yang ikut berpartisipasinya gitu ya, ada 3 nama lainnya yang juga akan ikut berpartisipasi di Casino Battle Royale nanti, yaitu ada nama Abaddon, lalu ada Kailin King dan juga Layla Hirsch ya. Sehingga yang dimana nama tersebut pun menyusul 9 nama yang sudah diumumkan sebelumnya, dimana ada Jet Cargill, Kieran Hogan, Hikaru Shida, Emi Sakura, Thunder Rosa, Tai Conti, Julia Hart, Big Swole, The Bunny, Red Velvet, Penelope Ford, Nyla Rose dan juga Diamante. Dan untuk pengganti di event buy-in ya, AEW pun mengumumkan ada pertandingan 10-man tag team match yang akan dilaksanakan di event buy-in pre-show, yaitu adalah pertandingan 10-man tag team match antara Hardy Family Office yang diwakili oleh Matt Hardy, Private Party dan juga The Hybrid 2 menghadapi tim dari Orange Cassidy, Chuck Taylor, Wheeler Yuta dan Jurassic Express. Dan untuk pertandingan atau match card di main card daripada AEW All Out itu sendiri pun ada pertandingan untuk memperebutkan AEW World Championship, di mana Kenny Omega menghadapi Christian Cage. Lalu ada pertandingan kita tunggu-tunggu, yaitu adalah pertandingan CM Punk menghadapi Darby Allin. Lalu ada pertandingan AEW World Women Championship, di mana Dr. Britt Baker menghadapi Chris Statlander. Lalu ada pertandingan untuk memperebutkan AEW World Tag Team Championship, yaitu adalah pertandingan Stickler Match antara The Young Bucks menghadapi Lucha Brothers, dan pertandingan TNT Champion di mana Miro menghadapi Eddie Kingston. Dan lalu ada pertandingan pertama bagi Paul White di AEW, di mana Paul White ini akan menghadapi QT Marshall. Dan yang terakhir ini adalah pertandingan Jon Moxley menghadapi legenda dunia pro wrestling Jepang, yaitu Satoshi Kojima dari New Japan Pro Wrestling. Dan update terbaru dari AEW All Out ini pun menjadi berita terakhir dari video Villain Wrestling update kali ini. Dan apabila kalian menyukai video kali ini, silahkan klik tombol like gitu ya. Dan bagi kalian yang memang mencari update terbaru mengenai dunia pro wrestling, maka kalian bisa subscribe di channel Mr. Villain 88. Karena di channel ini gua akan memberikan update terbaru mengenai dunia pro wrestling, baik itu dari WWE, All Elite Wrestling, Ring of Honor, New Japan Pro Wrestling, dan masih banyak dari promotion lainnya. Dan akhir kata, gua Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya. Bye bye. Bang.